Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu Indah. Alhamdulillah temanya juga sama, masih semakin menarik karena temanya adalah jodoh yang tak disangka-sangka. Semua orang masih penasaran bagaimana Penasarannya dengan jodoh yang tak gimana? disangka-sangka. Penasaran kisahnya Iya. Fairuz sama Sony atau kisahnya yang makan diceritain Sasam? Ustadz siap dong, kalau sama aku kayaknya nggak ada yang penasaran deh. Penasaran lah, aku termasuk penasaran sih. Tapi kalau gitu Nanti kita aja ya. dengerin nanti aja ya. Oke. Sasam dulu lah. Kisah dulu deh, Nabi atau zaman terdahulu yang kisah mengenai jodoh yang tak disangka-sangka, Ustadz Syam. Subhanallah, tabe guruku Abdullah Maulana, Mas Sony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh jamaah yang mungkin sudah sering mendengar daripada kisah Nabi Musa alaihi salam, yang mana Nabi Musa ini adalah salah seorang nabi yang paling banyak namanya disebutkan dalam Al-Qur'an dan paling banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupannya, karena termasuk juga daripada Nabi Ulul Azmi yang berat ujian hidupnya. Nabi Musa alaihissalam tumbuh menjadi seorang pangeran, namun pangeran di istana Fir'aun. Lalu setelah itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam yakni merasa bahwasanya ayah angkatnya ini ataupun daripada akhirnya melawan daripada pemerintahannya sendiri disebabkan karena sebenarnya permasalahan sepele, namun terpaksa Nabi Musa alaihissalam singkat cerita harus lari daripada kota Mesir menuju perjalanannya entah kemana beliau berjalan, namun dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menuju sebuah kota yang bernama kota Madian. Yang mana Nabi Musa alaihissalam namanya orang melarikan diri, nggak mungkin bawa hartanya, nggak mungkin bawa semuanya, namanya segera kabur gitu ya, nggak bawa apa-apa. Di tengah teriknya matahari yang panas, akhirnya Nabi Musa alaihissalam bersandar di bawah sebuah pohon. Lalu Nabi Musa alaihissalam dengan keletihannya, dengan kehausannya, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, punggungku ini sudah terasa berat, bebanku ini sangat berat ya Allah. Aku fakir banget. Fakir tuh benar-benar sudah tidak kuat memikul beban yang ada di pundaknya. Subhanallah, saya benar-benar butuh daripada bantuanmu ya Allah. Lalu terlihatlah ada sebuah sumur, subhanallah. Lalu ternyata dari sumur ini terlihat Nabi Musa AS, inilah nanti yang menghilangkan dahaga saya. Namun sumur itu dikelilingi oleh pria-pria yang membawa daripada kambingnya. Namun di balik daripada sumur tersebut ada dua orang gadis, dua orang wanita yang tidak mendekat kepada sumur tersebut. Lalu Nabi Musa dengan kelebihan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam ketika minta tolong sama Allah, Nabi Musa melihat ada dua orang wanita yang pengen ditolongin. Lalu Nabi Musa tahu, nah Allah akan nolong saya kalau saya nolongin orang. Akhirnya nolongin orang dulu. Nabi Musa menawarkan kepada kedua orang wanita tadi untuk mengambilkan daripada airnya. Maka subhanallah, wanita ini pulang ke rumahnya. Kata ayah daripada dua wanita tadi, kenapa cepat sekali? Biasanya kalian lama pulangnya. Ayah, biasanya kami lama karena ngantri, kami nggak mau gabung sama laki-laki. Tapi tadi ada seorang yang menolong kami, wahai ayah. Panggil dia ke rumah. Akhirnya mereka berjalanlah pulang ke rumah daripada orang tua dua wanita tersebut. Ya, dalam riwayat disebutkan orang tuanya adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Lalu akhirnya pada saat itu salah satu wanitanya mengatakan, wahai ayah, pekerjakan dia, jadikan dia pekerjamu, dia orang jujur, orang kuat. Padahal sebenarnya dalam hatinya, wahai ayah, jadikan dia mantumu, nikahkan dia sama aku. Akhirnya menikahlah mereka berdua. Kan namanya perempuan gak mungkin belak-belakan, saya pengen nikah sama dia, gak mungkin gitu ya. Dari sejak zaman dahulu kala wanita itu udah pakai bahasa-bahasa yang indah supaya orang tuanya mengerti. Akhirnya dinikahkanlah. Akibat apa? Akibat jauh banget loh. Allah memperjalankan Nabi Musa dari Mesir ke Madian tuh jauh banget. Tak disangka-sangka banget. Habis nolongin ternyata jadi jodohnya. Subhanallah. Jadi pengen nolong orang. Itu maksudnya jamaah pasti berpikiran seperti itu. Jangan pernah ada kepikiran seperti itu. Jamaah supaya dapat jodoh yang tak disangka-sangka. Tenang, Fairuz. Bukan saya jagain. Enggak, ya kalau aku insya Allah aman, jamaah gitu. Tapi akhirnya jamaah ketika ada yang dapat jodoh yang nggak disangka-sangka kayak gitu, tapi aku suka bingung nih, masih aja kayak nunda-nunda gitu. Nyinggung saya. Kayaknya Sony ini dari tadi nyinggung saya. Bener nggak? Ustadz Maulana nunda-nunda kayak takut nggak cocok gitu. Itu dibolehin apa enggak sih sebenarnya? Coba deh jujur deh. Ya, kasih penjelasan kan, deh. Kalau saya kan nundanya karena jangan sampai tidak cocoknya sama anak-anak saya. Nah, coba aku mau butuh penjelasan dari Ustadz Maulana kalau hal seperti itu masalahnya. Boleh nggak menunda-nunda jodoh karena takutnya tidak cocok? Padahal kan nggak disangka-sangka. Oh iya benar. Coba dong. Izin Habib dan Ustaz Sam, Allahumma barik lana fi Rajaban wa sabban wa ballighna Ramadan.
Semoga kita diberikan keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Saban, dan semoga kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin. Dan ingat, hari Selasa malam Rabu itu malam nisfu Sa'ban, baca Yasin 3 kali. Yasin pertama minta ampunan dan umur panjang. Yasin kedua minta rezeki, termasuk jodoh. Dan yang ketiga adalah minta diangkat derajatnya. Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaannya. Iya kayak Mas Tukul. Oh, iya. Aku kangen juga tuh pertanyain gitu. Ternyata ada orang dalam hal ini menunda jodoh. Saya dari dulu suka menunda jodoh ya. Dulu waktu saya masih bujangan menunda sampai di usia 34. Nah, karena menundanya disebabkan mau mendampingi ibu. Maka cocoknya mencari jodoh yang cocok sama ibu saya. Itu Supaya alasannya. bisa membuat saya berbakti kepadanya. Kemudian ada yang menunda jodoh karena alasan pendidikan. Ada alasan karena belum mapan dan sebagainya. Ini apakah boleh orang menunda jodoh? Nah, kalau sekarang saya menunda jodoh karena apa? Cari yang cocok sama anak saya. Nah, dalam hal ini jodoh itu ditunda. Sebenarnya kata tunda di sini tidak ada kata terlambat. Tidak ada. Justru bisa jadi jodohmu itu di waktu yang tepat itu. Kalau alasan untuk meninggalkan maksiat boleh saja. Alasan untuk lebih memperbaiki diri boleh saja. Tapi yang paling jelas, alasan menunda jodoh itu, kalau Sasa menunda jodoh enggak? Ya, lumayan menunda juga sih Ustaz. Lumayan menunda. Karena sudah dipaksa sama adik-adik. Dipaksa sama orang tua. Orang tua. Nah itu saya masih ingat itu. Coba mau ke Ustaz Nur, temani mi. Kalau cocok mi lamar mi langsung. Kalau bisa menikah mi sekarang. Jadi bukan saya. Itu adalah pembicaraan saya sama bapak. Bukan saya. Ada andil ternyata. Kenapa nih orang pada buru-buru banget itu? Ternyata udah di belakang udah kong kali kong. Udah kok kali kok sama bapaknya. Tapi saya ini salah tidak. Nah dari sini mohon maaf, boleh menunda karena alasan syar'i. Boleh. Boleh alasan syar'i. Dalam hal ini karena menikah itu bukan sesuatu yang dipermainkan. Harus penuh kesungguhan. Karena separuh dari agama. Separuh dari agama. Bahkan ibadah terlama adalah menikah. Jadi jangan cepat-cepat. Ayo menikah, ayo menikah. Enak aja. Wasari'u, memang bersegera. Termasuk wasari'u ila maghfiratin min rabbil jannatul ardu samawati wal muttaqin, termasuk adalah menikah, disegerakan. Tapi bukan berarti disegerakan dengan apalagi seada-adanya. Tidak bisa. Harus penuh kematangan persiapan. Ingat ya, kematangan persiapan. Jangan buru-buru. Ya Allah. Jadi alasan syar'i boleh. Kemudian alasan untuk apa? Untuk lebih dekat. Aku kalau jodoh sama dia tidak dekat sama Allah. Itu boleh. Karena kenapa? Dalam hal ini jangan sampai ketika engkau menikah justru engkau jauh dari Allah. Masya Allah. Berarti diperbolehkan asal alasan syar'i dan alasan-alasan tadi sudah disebutkan sama Ustadz Maulana ya. Iya. Oke, berarti kalau untuk kayak gitu tidak apa-apa jamaah yang ada Tidak di rumah. apa-apa menunda demi kebaikan. Masya Allah. Jangan makan buah kalau kau memang mau pakai nunggu matangnya dulu lah. Itu ya, semuanya harus dipikirkan masing-masing. Kenapa? Matang-matang. Matang-matang. Iya benar. Masing lagi. Padahal udah buah ya. Kenapa jadi masing-masing? Iya, Kenapa aku kan matang-matang sudah ya? kasih clue. Iya, aku ternyata kagak dapat. Aduh. Terima kasih Ustadz Maulana ya untuk penjelasannya ya. Aduh, aku udah mulai nggak connect. Kalau kita Connect dong. Gara-gara itu mau membantu orang, hati-hati. Iya. Enggak, kalau gitu gini deh. Aku dari tadi udah banyak bertanya ya. Aku mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang bertanya, aku bacain pertanyaannya. Banyak yang bertanya. Banyak. Kalau gitu kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tagline ini luar biasa, dikenal orang di Mekah. Masa? Iya, kami semua tanya dong Ustaz. Semua pada kayak gitu. Oh ya Allah. Jadi setiap ketemu sama Maulana gini, kami semua. Iya, dulu kan jamaah, sekarang ada tambah lagi kami semua. Masya Allah. Nanti kita bikin yang Nenek-nenek baru lagi ya. Oh iya. Abis ini aku mau Ustadz Maulana mau suruh praktekin gimana nenek-nenek itu nyanyinya ya. Setelah aku baca pertanyaan dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz, maaf samarkan nama saya ya Ustadz. Katanya wanita yang soleh akan mendapatkan lelaki yang soleh juga. Tapi kenapa suami saya sering zolim kepada saya Ustadz? Saya sering mendapat kekerasan darinya. Apakah artinya suami saya bukanlah jodoh saya Ustadz? Dan apakah saya boleh bercerai dari dia?
demi mendapatkan yang terbaik, Ustadz. Wah, boleh nggak ya bercerai karena merasa nggak cocok dan mencari yang terbaik? Habib, mohon penjelasannya melalui tausiah, Habib. Mohon Silakan, izin Habib. Bang Soni, mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi kita ngobrolin masalah jodoh, ini mungkin bagi jodohnya yang sudah usai ataupun jodohnya sudah nggak bisa dilanjutkan kembali atau yang namanya perpisahan ataupun perceraian. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihun biihsan. Tolak itu 2 kali. Ketika ada juga ulama mengomentari terhadap ayat ini, tolak itu 2 kali, yang diantaranya adalah imsak bima'ruf. Kalau udah tolak 2 kali, fa imsak bima'ruf, mempertahankan rumah tangga itu dengan kebaikan, ataupun bercerai, berpisah dengan kebaikan juga. Nah ini subhanallah, ketika ditanya tolak itu kan 3 batasnya. Kalau disebut Quran cuma 2. Ternyata ulama ngomong autasrihun bi ihsan. Itu yang ketiganya maksudnya. Ketiga itu tolak 3 kali itu autasrihun bi ihsan, ataupun berpisah dengan kebaikan sudah. Nah ini konsep rumah tangga. Konsep rumah tangga itu dibangun dengan kebaikan. Akan tetapi dari yang ditanyakan oleh salah satu penanya di Islam itu Indah tadi, luar biasa. Bagaimana kalau seandainya saya ini didolimi? Dolim ini harus tahu juga alasan dolim tadi gimana. Apakah alasan daripada dolim itu mencederai terhadap anggota tubuhnya, ataupun mencederai terhadap daripada kata-katanya, ataupun mencederai terhadap harkat dan martabatnya, maka boleh seorang wanita itu meminta cerai daripada suaminya jika misalnya tidak dinafkahi, jika misalnya dia mendapatkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ini boleh meminta perceraian. Ada hadis yang mengungkapkan diantaranya, barang siapa wanita yang meminta talak, meminta perceraian kepada suaminya, faharamun alaiha raihatul jannah, haram baginya untuk mencium daripada bau daripada surga. Baunya surga aja haram, wal iyadzubillahi ta'ala. Maka dari sini juga Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitabnya Adabul Islam fi Nidhamil Usrah, bagaimana adab-adab agama Islam dalam menjaga daripada rumah tangga. Di antaranya kita diajarkan kalau misalnya terpaksa melakukan perceraian, lakukanlah dengan talak 1 katanya. Kenapa? Agar apa? Agar ini antara suami istri bisa koreksi. Ada apa nih? Ada kesalahan apa nih? Pasangan suami ada kesalahan apa? Tapi lamanya kan cuma 4 bulan. Iya betul. Selama masa iddah. iddah tadi dia mengoreksi dirinya. Koreksinya selama masa iddah. Selama masa iddah ini. Ya mudah-mudahan menemukan daripada kebaikan. Mudah-mudahan ada solusi terbaik, terutama apalagi jika melihat terhadap anak-anaknya. Wahakadha. Nah, ini banyak sekali tentang etika dalam perceraian harus dipelajari dulu, baru memutuskan daripada perpisahan terhadap rumah tangga. Asal pisah aja ya, harus tahu nggak boleh dulu. nggak Ya. boleh. Tapi kalau misalkan, maaf ya Bib, Iya. saya agak sendiri. Boleh. Karena saya wakil jamaah juga ya. Iya. Itu kalau sudah misalkan 4 bulan, kemudian dia nikah lagi, dia rujuk ya, Iya, rujuk. betul. Habis itu tiba-tiba nggak cocok lagi, cerai lagi, talak 1 lagi. Iya. Ada batasnya nggak? Ya sampai iddah lagi misalnya. Oke. Sampai iddah tersebut. Tapi harus benar-benar Berulang, nggak yang apa-apa. kedua ini harus benar-benar ibaratnya sudah mengoreksi daripada Ya. yang pertama. Masya Allah, ini jamaah semakin penasaran. Tapi makanya kalau semakin penasaran jangan kemana-mana, tetap saksikan Islam itu Indah ya.